Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan di ruas tol Tangerang Merak, 1 orang meninggal dunia. Selundupkan ratusan ribu benih lobster, polisi tangkap 7 orang pelaku. Jeritan ibu-ibu ini bukan saat kampanye gubernur atau kampanye bupati. Teriakan ini murni jeritan hati warga di Kampung Rancah, Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Pagi itu warga menanam padi bersama, bukan dalam rangka ketahanan pangan program pemerintah Prabowo, namun mereka sedang protes. Ya, mereka protes karena negara belum hadir di desa mereka. Warga turun ke jalan menanam padi di jalan rusak. Mungkin itu yang bisa mereka perbuat. Mereka hanya meminta janji pejabat saat kampanye lalu. Sambil membentangkan spanduk sindiran unik yang bertuliskan berbagai tuntutan, mereka turun ke jalan. Aksi warga ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah dan Provinsi Banten yang dinilai gagal memperbaiki jalan rusak tersebut. Jalan yang menghubungkan 2 kecamatan Cimarga dengan kecamatan Kalanganyar ini sudah lama rusak dan belum juga diperbaiki hingga saat ini. Warga menilai suara mereka saat Pilgub dan Pilkada lalu sudah diserahkan ke mereka yang berjanji untuk mensejahterakan rakyat. Namun warga kembali menelan pahit janji manis mereka. Meskipun sudah dijanjikan akan diperbaiki oleh Gubernur Banten melalui program Bank Andra, Bangun Jalan Desa Sejahtera, namun kenyataannya warga harus turun di jalan. Seekor kerbau yang akan dipotong di Desa Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, mengamuk. Warga yang panik berusaha menenangkan kerbau. Bahkan seorang warga terjatuh saat kerbau menyerangnya. Peristiwa ini terjadi di Masjid An-Nimah di Desa Linduk pada Idul Adha tahun ini. Panitia kurban memotong 8 ekor sapi, 1 kerbau, dan 7 ekor kambing. Namun pada pemotongan hewan kurban yang kelima, seekor kerbau tiba-tiba mengamuk dan menyerang warga. 2 ekor hewan kurban yang akan disembelih, pengurus Masjid Darussalam Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan tiba-tiba mengamuk. Hewan kurban yang mengamuk 1 ekor sapi dan kerbau. Akibatnya sejumlah panitia panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Tidak hanya panitia, emak-emak dan anak-anak yang ada di lokasi pun langsung histeris. Hewan kurban juga merusak gubuk di sekitar lokasi dan 3 sepeda motor milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi. Diduga 2 hewan kurban tersebut stres karena banyak warga menonton di sekitar lokasi. Seorang warga lansia di Komplek Geraha Pondok Kacang, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, tewas terbakar di dalam mobil. Sejumlah warga panik saat mengetahui kejadian mobil yang terbakar, terlebih sempat terdengar suara ledakan. Ketegangan pun bertambah mengetahui ada seseorang berada di dalam mobil. Warga langsung berusaha mengeluarkan korban dari dalam minibus, namun terkendala pintu yang terkunci dari dalam. Hingga akhirnya warga memecahkan kaca mobil untuk membantu proses pemadaman. Namun sayang korban bernama Muji Harto yang berusia 79 tahun ditemukan sudah tewas di dalam mobil. Peristiwa bermula saat korban ketahui hendak pergi seorang diri mengendarai mobil. Sejumlah warga yang melihat itu kemudian menghubungi anak korban. Namun saat berusaha menelpon anak korban, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari mobil dan disusul dengan kobaran api yang menewaskan korban. Direktorat Kriminal Umum Polda Banten terus mendalami kasus pemalakan proyek yang dilakukan oknum anggota Kadin Cilegon beberapa waktu lalu, pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali sebesar 5 triliun rupiah.
Setelah menetapkan 3 tersangka, Polda Banten kembali menetapkan 2 tersangka baru, keduanya yakni IB selaku Wakil Ketua Umum Kadin dan Zul Basit selaku Ketua LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan. IB merupakan pelaku yang berperan mengintimidasi investor PT Chandra Asri. Ia mengintimidasi dan mengancam PT Total selaku pengembang proyek Chandra Asri. Tersangka sempat mangkir dari pemanggilan polisi dan menjadi buron. Ia ditangkap di Pandeglang pada 9 Juni lalu. Pelaku kedua, ZB, berperan mengancam jika tidak dilibatkan akan melakukan pengerusakan dan berusaha menghentikan jalannya proyek.